Tuh, ceria. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar? Selamat berakhir pekan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, di dalam timnas Indonesia U17 pemain-pemainnya kesemuanya adalah pemain-pemain lokal kecuali Matthew Baker yang memang lahir dia di Australia, tetapi dia punya ibu yang berasal daripada Indonesia dan dia masih pemain keturunan. Dan antara ramai-ramai ya pemain timnas U17 Indonesia ini, ada seorang nama yang bernama Alberto, dan kisahnya ini menyentuh hati sebenarnya. Daripada dia kehidupannya sebelum dia sampai ke timnas Indonesia. Sebelum dia membela timnas Indonesia, dia penuh dengan kehidupan, warna-warni kehidupan, kesusahan dan sebagainya. Jadi Alberto dan kisahnya melawan kemustahilan. Bantuan dan apresiasi mulai berdatangan. Dan apabila mereka mengetahui keadaan kehidupan beliau sebegitu, disitulah kita rasa sedih mendengar dan melihat secara keseluruhan kehidupannya itu. Oke guys, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini. Tanpa berbasa-basi, kita simak dulu video ini. Apakah kehidupan yang dilalui oleh Alberto Henga, Fadil Alberto Henga, itu namanya guys. Oke, yuk kita simak video ini. Dulu kita punya Boaz Solosa, sang striker buas yang selalu menjadi mimpi buruk setiap pertahanan lawan. Mutiara hitam dari timur yang membuat nama Indonesia disegani oleh lawan. Juga mewakili semangat Papua yang tak pernah padam. Namun waktu terus berjalan. Boaz tak lagi menginjakan kakinya di rumput hijau timnas Indonesia. Boaz Solosa, kebanggaan tanah Papua, terdegradasi. Dan seiring dengan itu, bakat-bakat emas dari timur seakan menghilang. Terutama sosok penyerang tajam yang selalu ditakuti. Tapi sejarah tak pernah berhenti menulis kisahnya. Dari tanah yang sama, dari perjuangan yang serupa, lahirlah seorang anak muda yang membawa harapan baru. Pemain yang tak hanya hadir, tetapi mencetak sejarah bersama timnas U17 untuk lolos ke Piala Dunia. Dia adalah Fadli Alberto Henga, yang siap melanjutkan warisan sang legenda. Awalnya kita mengira Alberto adalah mutiara murni dari Papua. Namun siapa sangka, di balik sosok muda penuh energi ini, terdapat darah yang menyatu dari dua dunia yang berbeda. Ya, Fadli Alberto Henga adalah perpaduan luar biasa antara kerendahan hati dan tata krama khas Jawa Timur dari sang ibu, dan kegagahan, kekuatan, serta semangat membara khas Papua dari sang ayah. Oke guys, sebelum itu pemain-pemain yang berasal dari Papua ini yang bermain dengan timnas Indonesia ini sebenarnya ada banyak kan. Sebelum ini ada Eli Aiboy, itu dari Papua kan guys. Eli Aiboy, oke. Boaz Solosa tadi. Kemudian ada lagi pemain di U19 yang kapten tuh. Saya lupa namanya guys, kapten tuh. Yang main di center back U19 yang baru-baru ini di juara, dia ada juga. Juara AFF U19 kalau tidak silap di Indonesia. Siapa nama dia itu? Dari Papua nih juga. Nanti kalian komentar guys di ruang kolom di bawah. Saya terlupa ya nama dia itu. Tapi memang dari Papua ini ada banyak lah pemain-pemain yang hebat juga ya, yang bermain dengan timnas Indonesia ini. Oke, kita lanjut guys. Dia tumbuh besar di tanah Bojonegoro, dibesarkan dalam nilai-nilai luhur masyarakat Jawa. Bojonegoro. Namun darah Papuanya tak pernah bisa disembunyikan. Semangat yang membara,
mental baja, dan tekad yang tak mau mengalah. Dan yang paling mencolok adalah kecepatannya. Ia mampu berlari lebih cepat dari rata-rata pemain seusianya. Namun takdir tak memberikan jalan yang mudah bagi Alberto. Ia bukan anak dari keluarga berada. Bukan pula bocah yang dibesarkan di rumah megah dengan sepatu mahal dan lapangan rumput sintetis di halaman belakang. Ia lahir dari kesederhanaan, dari kekurangan, bahkan dari ketiadaan. Di balik gemuruh stadion dan sorotan kamera, ada cerita yang jauh lebih dalam. Sebuah gubuk kecil berdinding rapuh dan beratap seng karatan. Itulah tempat ia dan sang ibu berteduh. Bukan hanya dari hujan, tapi dari kerasnya hidup yang seolah tak pernah memberi ruang untuknya untuk sekadar bermimpi. Tapi justru di tempat itulah mimpi besar seorang Alberto dilahirkan. Ruangan itu memang terasa begitu sempit, sesak. Namun di ruangan itu sungguh penuh dengan doa dan harapan. Alberto menatap ke langit, bukan untuk mengeluh, tapi untuk menggantungkan cita-citanya setinggi mungkin. Ia tidak punya banyak, bahkan untuk sekadar hidup cukup pun belum. Tetapi yang dimilikinya adalah sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, yaitu tekad, semangat, dan nyala api yang menyala di dalam dadanya. Ia pulang kembali ke gubuk, bukan untuk menyerah, tapi untuk istirahat sejenak sebelum kembali berlari mengejar mimpi. Karena baginya, sepak bola bukan hanya soal permainan, ini adalah jalan keluar. Ya, jalan menuju harapan. Jalan untuk membalas air mata ibunya dengan senyuman bangga. Seorang ibu yang memilih percaya saat dunia meragukan. Di saat banyak ibu menganggap sepak bola hanyalah permainan, hanyalah rutinitas sia-sia yang membuang waktu dan tenaga. Namun ibu Alberto ini berbeda. Ia melihat lebih dari sekadar bola yang ditendang. Ia melihat secercah harapan. Ia melihat masa depan anaknya di antara baju kotor penuh keringat, yang baju itu gersang karena debu lapangan. Dia pertaruhkan segalanya, bukan karena ia mampu, tapi karena ia percaya. Percaya bahwa anak yang lahir dari rahimnya akan menjadi pengubah nasib di kemudian hari. Dan kini, keyakinan itu menjelma menjadi kenyataan. Anak dari gubuk kecil itu, anak yang dulu hanya ditemani doa dan pelukan dari sang ibu, kini telah mencetak sejarah. Seluruh Indonesia menyaksikannya. Siapa sangka dari tempat paling sederhana, lahirlah harapan yang mengguncang seluruh negeri. Kata orang, anak yang paling ceria di tongkrongan adalah anak yang paling diam saat di rumah. Dan mungkin kalimat itu benar-benar hidup dalam sosok Alberto. Di lapangan, bersama timnas, ia adalah sosok yang paling mencuri perhatian, paling ramai, paling ceria, paling disukai oleh semua temannya. Seorang pemain muda yang penuh tawa, penuh semangat, dan tak pernah lepas dari candaan serta euforia kemenangan. Bahkan sang pelatih pun tak segan memintanya melakukan aksi lucu setiap kali tim merayakan kemenangan. Karena Alberto adalah sumber energi. Ia membuat ruang ganti serasa hidup. Ia membuat tim ini menyatu. Ceria. Mantap Alberto. Tapi semuanya berubah saat kamera berpindah ke rumahnya. Disitulah kita melihat sisi lain dari seorang Alberto. Tenang, kalem, tak banyak bicara. Hanya ada dia, ibunya,
dan dinding-dinding sederhana yang menyimpan ribuan harapan. Dari hingar-bingar stadion, kembali ke senyapnya gubuk kecil. Kontras yang begitu tajam. Tapi disitulah letak kekuatan dari Alberto. Ia tahu kapan harus bersinar untuk orang lain, dan kapan harus menunduk untuk mengenang perjuangannya sendiri. Alberto adalah potret nyata seorang anak muda yang menanggung beban besar dengan senyuman lebar, yang tertawa paling keras bersama tim, dan berdoa paling dalam saat sendirian di rumah. Kini, satu persatu cahaya mulai datang menghampiri. Apresiasi dan bantuan pun terus mengalir ke keluarga Alberto. Sosok anak muda yang dulu tinggal di gubuk kecil, kini menjadi pusat perhatian. Bahkan dikunjungi oleh para pejabat dan tokoh daerah. Bagi publik sepak bola Indonesia, kini Bojonegoro tak hanya sekadar nama kota. Kini Bojonegoro punya kebanggaan bernama Alberto. Di saat Alberto masih berjuang membawa nama Indonesia di ajang Piala Asia, di rumahnya keberkahan terus mengalir. Karena prestasinya kemarin, rumah sederhananya kini berubah menjadi rumah pemain timnas yang baru. Mulai dibangun ya. Ini seperti simbol kemenangan dari seorang anak yang berjuang untuk mengubah nasib keluarganya. Sudah Inilah serah berkah terima. dari keyakinan seorang ibu, bahwa ketika dunia meragukan, seorang ibu memilih untuk percaya. Dan dari keyakinan itu lahirlah sebuah sejarah. Sebuah pelajaran bagi kita semua. Tak peduli seberat apapun hidupmu, jika ibumu percaya padamu, maka kejarlah impian itu. Betul, betul. Alberto kini telah mengubah jalan hidup keluarganya. Dari gubuk menjadi rumah. Dari keterbatasan menjadi kehormatan. Dari sebuah kampung kecil menjadi kebanggaan daerah. Di sekolah, ia disambut bak pahlawan. Di kampung, namanya dielu-elukan sebagai simbol daerahnya. Dan di hati kita semua, Alberto adalah bukti bahwa mimpi tak pernah mengenal batas. Namun, Alberto tak boleh menjadi kisah yang berakhir terlalu cepat. Ia tak boleh menjadi template usang yang terlalu sering kita lihat dalam sejarah sepak bola negeri ini. Terlalu banyak pemain muda berbakat yang saat membela kelompok umur sungguh overpower, tak terhentikan, seolah tak tertandingi. Namun begitu mereka menginjakan kaki di level senior, kemampuan mereka seperti menguap ke langit, hilang tanpa jejak. Karena gemerlap sorotan mampu mengaburkan arah, riuh tepuk tangan dapat membutakan tujuan. Dan perlahan mereka tenggelam, bukan karena kekurangan skill, tapi karena terbuai dan kehilangan kendali. Alberto harus menjadi berbeda. Ia harus belajar dari mereka yang dulu bersinar terlalu cepat, namun padam, juga terlalu cepat. Alberto harus paham bahwa nama besar di kelompok usia bukanlah jaminan sukses untuk jangka panjang. Tanpa kerendahan hati dan disiplin yang tak pernah usai, semuanya akan hilang begitu saja. Maka waspadalah terhadap godaan penyakit klasik. Karena sesaat kau merasa dirimu bintang, saat itulah karirmu perlahan mulai tenggelam dalam bayangan ego sendiri. Jangan hanya menjadi legenda kelompok umur. Jadilah pilar timnas senior. Jadilah nama yang tak hanya dielu-elukan sesaat, tetapi dikenang untuk sepanjang masa. Karena Indonesia tidak butuh cerita yang diulang. Indonesia butuh sejarah baru. Dan itu ada di tanganmu. Wah, satu lagi paparan yang sangat mengharukan kita guys, terkait dengan sosok pemain yang bernama Fadly Alberto Hingga ini, yang berasal daripada Papua, yang mana kalau kita melihat daripada sisi kehidupannya itu bukanlah seorang yang berada, tetapi dengan kesungguhan, dengan kemampuannya, dengan skill-skillnya, potensinya, talentanya, itu membuatkan beliau berusaha sungguh-sungguh, di samping doa ibunya itu yang membuatkan dia bersemangat dan termotivasi untuk lebih berjaya sebagai pemain sepak bola. Dan
Rumahnya kini sudah dibantu oleh kepimpinan yang ada di daerahnya untuk membina rumah baru, dan akhirnya Alberto tidak lagi tinggal di tempat yang agak kecil, sunyi, tetapi sudah dibina rumah yang baru. Jadi alhamdulillah, dan itu juga hasil daripada sentuhan pemerintah yang ada di Indonesia begitu inginkan setiap pemain sepak bola itu harus dibantu, dan mereka sudah mengharumkan nama negara dan mereka wajib mendapat apa yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Dan kalau kita melihat sosok Alberto ini tadi di Timnas Indonesia U17 ini, di ruang ganti beliau begitu ceria, beliau membangkitkan semangat para pemain dengan dia punya karakter yang berbeda dengan yang di rumahnya. Dan ini menunjukkan bahwa setiap pemain yang datang membela Timnas Indonesia itu punya satu tekad yang mereka betul-betul ingin bermain, dan rasa diri mereka dihargai, mereka memberikan 200% di lapangan. Dan kita juga sangat bersyukur karena di Indonesia ini sebenarnya banyak prihatin guys. Kalau ada yang viral, kalau kita nampakkan yang dalam kesusahan, mereka cepat membantu ya. Contoh yang inilah, contoh pemain sepak bola ini, walaupun masih di kelompok umur, tetapi beliau segera dibantu oleh pemerintah yang ada di situ. Dan Fadli Alberto hingga ini, dia punya mental, dia punya kejiwaan itu memang sudah ikhlas untuk bermain dengan Timnas Indonesia, bersungguh-sungguh, dan apa yang beliau tampilkan hanya semata-mata ingin menghiburkan seluruh rakyat Indonesia, terutama ibunya sendiri guys. Dan kita lihat juga lah banyak memang yang coba untuk membantu beliau. Oke guys, mungkin kalian yang tahu sendiri, mungkin ada yang berdekatan dengan rumahnya, bagaimana sekarang kehidupannya mungkin sudah berubah dengan begitu cepat sekali apabila Indonesia U17 ini lolos ke Piala Dunia. Semakin ramai pemain-pemain ini mula dikenali. Tetapi itulah kata admin ini tadi, jangan terbuai dengan yang ada pujian sekarang ini, karena di kelompok ini masih jauh lagi perjalanan itu untuk ke timnas senior. Umur dalam U17 ini dia punya 10-20 tahun akan datang lagi, mungkin 30 tahun lagi dia masih membina karakter sebagai pemain sepak bola. Jadi harus pandai mencari titik permulaan dalam sepak bola ini untuk kita konsistenkan, untuk beliau konsisten dalam sepak bola, tidak terlalu terbuai dengan apa yang beliau ada, dengan kemewahan dan sebagainya. Yang penting perlu fokus dan mengikut disiplin yang ada sebagai pemain sepak bola. Itu yang penting guys. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan video yang dipaparkan oleh iCham Sport ni. Sangat mengharukan, narasi yang baik, dan channel ini antara channel yang terbaik yang pernah saya reaksi. Mudah-mudahan channel ini akan terus berkembang juga, dan kalian jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen juga channel iCham Sport ini. Oke guys, sampai di sini saya video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat pribadi, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.